Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kali ini saya akan menjelaskan tentang turunan fungsi trigonometri. Sebelum ke turunan fungsi trigonometri, perlu kalian ketahui bahwa lambang dari turunan fungsi itu adalah F aksen. Jadi kalau ada aksennya 1, ini artinya turunan pertama. Kalau misalnya ada aksennya 2, itu berarti turunan kedua. Oke, langsung saja kita masuk ke rumus turunan pertama fungsi trigonometri. Ini adalah rumus turunan dari fungsi trigonometri. Yang pertama, jika ada fx sama dengan sin x, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan cos x. Jadi jika ada sin x, maka kalau diturunkan itu jadi cos x. Yang kedua, jika ada fx sama dengan cos x, maka turunannya adalah negatif sin x. Oke, yang ketiga, jika ada fx sama dengan tangen x, maka turunannya adalah secant kuadrat x. Yang keempat, jika fx sama dengan kotangen x, maka turunannya adalah negatif cosec kuadrat x. Yang kelima, jika fx sama dengan secant kuadrat, jika fx sama dengan secant x, maka f aksen x-nya sama dengan secant x dikali tangen x. Yang keenam, jika fx sama dengan cosec x, maka turunannya adalah negatif cosec x dikali kotangen x. Jadi ini mudah sekali ya cara mengingat turunan pertama fungsi trigonometri. Pokoknya jika ada sin, maka turunannya jadi cos. Jika ada cos, turunannya jadi negatif sin. Jika ada tangen x, maka turunannya jadi secant kuadrat x. Jika ada kotangen x, maka turunannya adalah negatif cosec kuadrat x. Untuk fx-nya secant x, maka turunannya secant x dikali tangen x. Kalau cosec x, maka turunannya adalah negatif cosec x dikali kotangen x. Itu ya. Ini harus kalian hafal. Kita langsung ke contoh soal. Tentukan turunan pertama dari setiap fungsi berikut. Kita ke contoh yang pertama. Contoh yang A. Fx sama dengan negatif sin x ditambah cos x. Nah, untuk menjawab soal ini gampang sekali. Ini kan ada dua suku ya, ada negatif sin x, suku pertama, suku keduanya ada cos x. Nah, untuk menentukan turunannya tinggal diturunkan masing-masing. Suku pertama diturunkan, suku kedua juga diturunkan. Oke, kita coba jawab. Negatif sin x. Turunan negatifnya kita tetap tulis. Turunan dari sin, kita lihat turunan dari sin itu adalah cos, jadi kita tulis cos x ditambah cos, turunan dari cos itu adalah negatif sin x. Nah, kita ini selesaikan. F aksen x sama dengan negatif cos x. Nah, ini positif dikali negatif, hasilnya negatif sin x. Jadi turunan dari fx sama dengan negatif sin x tambah cos x adalah turunannya itu negatif cos x dikurangi sin x. Kita lanjut contoh yang kedua. Fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 2 sin x. Nah, untuk mencari turunan soal yang kedua ini gampang ya. Suku yang pertama diturunkan, suku yang kedua juga diturunkan. Ini suku yang pertama tuh turunan fungsi aljabar. Masih ingat kah di kelas 11 kalian sudah pernah belajar turunan fungsi aljabar. Untuk menentukan turunan fungsi aljabar ini gampang sekali. Tinggal pangkat yang atas dikalikan ke depan. 2 kali 3 itu hasilnya 6. X, nah pangkat yang ini tinggal dikurangi 1, 2 dikurangi 1 hasilnya 1, berarti pangkat 1 ini nggak usah ditulis, tinggal yang suku kedua 2 sin x, 2 nya kita tetap tulis. Turunan dari sinnya apa? Turunan dari sin itu adalah cosinus, berarti jadi 2 cos x. Jadi turunan dari fx sama dengan 3x kuadrat tambah 2 sin x adalah 6x tambah 2 cos x. Kita lanjut soal yang ketiga. Fx sama dengan
3 sin 3x ditambah 2 cos 5x. Nah, untuk menentukan soal yang ini, seperti biasa, suku pertama diturunkan, suku kedua juga diturunkan. Nah, untuk yang ketiga ini ada hal yang berbeda. Di sini koefisien dari x-nya itu lebih dari 1. Kalau di soal yang pertama ini koefisien x-nya kan cuma 1 ya. Nah, untuk di yang soal nomor 3 ini koefisien x-nya lebih dari 1. Nah, bagaimana cara menurunkannya? Untuk koefisien yang lebih dari 1, cara menurunkannya jangan lupa ini yang koefisien ini dikalikan ke depan. Ini koefisiennya kan 3. 3 kali 3 berarti 9. Setelah itu turunan dari sinnya apa? Turunan dari sinnya adalah cos. Cos. Kemudian turunan dari 3x-nya tetap. Jadi caranya tinggal ini 3 kali 3 9, turunan dari sini apa cos. Nah, ini yang terakhirnya tetap ditulis 3x lagi. Kemudian yang kedua ditambah, nah ini juga sama, 5 kali 2 dikalikan 5 kali 2 10, turunan dari cos. Turunan dari cos itu adalah negatif sin, berarti negatif sin ini 5x nya tetap, 5x nya tetap. Nah, kita selesaikan, ini jadi 9 cos 3x, ini positif kali negatif, hasilnya negatif 10 sin 5x. Yang keempat, fx sama dengan negatif x pangkat 3 ditambah 2 sin 3x dikurangi 4 cos 2x. Nah, untuk mencari turunan ini ada 3 suku, tinggal di masing-masing sukunya diturunkan. Oke, kita langsung cari caranya. 3 dikalikan ke depan, 3 kali negatif 1 hasilnya negatif 3x, ini pangkatnya dikurangi 1, 3 dikurangi 1 2. Yang ini, nah jangan lupa karena koefisien x yang lebih dari 1 ini dikalikan ke depan, 3 kali 2 itu hasilnya 6, turunan dari sin itu adalah cos. Cos ini 3x nya tetap ditulis, dikurangi. Nah, ini jangan lupa dikalikan karena koefisien x-nya lebih dari 1. Jadi 2 dikali 4 itu hasilnya 8. Turunan dari cos itu adalah negatif sin. Negatif sin ininya tetap 2x. Tinggal diselesaikan. Negatif 3x kuadrat ditambah 6 cos 3x. Nah, ini negatif dikali negatif hasilnya positif 8 sin 2x. Nah, ini adalah contoh dari turunan fungsi trigonometri. Oke, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.